Nah, di sini tuh ada pool, ada hot tub. Ya, gua tuh parkirnya di sini. Jadi mungkin beberapa dari kalian penasaran dengan berapa sih biaya yang harus dikeluarin untuk rent kamar seperti ini. Hey, what's up guys? I'm Ken Philly and welcome back in my channel. Jadi guys, sekitaran 10 hari yang lalu, gue tuh barusan pindahan ke kos yang baru guys. Dan hari ini tuh gue pengen ajak kalian untuk tour kosan gue. Jadi gue tuh bakal tunjukin kalian rumah ini. Dan gue tuh pengen kalian lihat bagaimana sih bentukan rumah Amerika. Apalagi yang di Arizona ini. Penasaran? Nonton video ini sampai selesai guys. Nah, di sini itu adalah tipikal rumah one story guys, atau yang disebut rumah satu lantai. Nah, jadi kalian lihat di sekeliling ini semuanya adalah rumah one story, termasuk rumah yang gue tinggal sekarang ini guys. Dan ini bentukannya tuh agak tua ya guys, karena rumahnya itu udah lumayan tua. Jadi rumah di sini itu udah pasti ada beberapa puluh tahun, dan ini rata-rata itu di bawah tahun 2000 guys rumahnya. Jadi ya, gue tuh parkirnya di sini, ini di sebelah curb. Di sini ada driveway seperti biasa. Jadi ini bisa muat 2 mobil. Terus di sini itu baru garage-nya guys. Jadi tampilan depan rumahnya itu seperti ini. Di sini itu ada garage. Terus di samping itu ini ada kursi, ada bangku. Terus ada pintu masuk guys. Jadi pas kita masuk itu kita langsung masuk ke ruang tamu. Nah guys, di pintu masuk itu locknya itu ada 2. Jadi di sini ini yang lock biasa. Terus di atas itu yang model baru guys, jadi pakai passcode ataupun tab. Nah, karena ini gua agak kunci, jadi kita tinggal masuk aja guys. Pas kita masuk, kita tuh bisa lihat ada ruang tamu. Nah, jadi ini adalah ruang tamunya. Size-nya agak terlalu gede sih guys. Di sini ada satu sofa, terus ada kursi menyantai. Di sini seperti biasa ada malam untuk TV. Setelah dari ruang tamu, kalian tuh bakal lihat ada satu hallway gitu guys. Nah di sini itu ada letak kamar-kamarnya guys. Jadi di hallway ini khususnya ada 3 kamar. Satu di sebelah sini, satu di sebelah sini, terus satu di ujung. Nah jadi ini adalah kamar orang lain, terus ini juga kamar orang lain. Dan kamar gua tuh yang di paling ujung guys. Ini di sebelah kamar mandi. Jadi gua bakal tunjukin kalian dari kamar mandinya dulu. Nah, kamar mandinya tuh kita dapat satu sink, terus ada toilet, dan di sini bathtub and shower. Jadi showernya itu adalah shower yang fix, jadi kita tuh gak bisa tarik guys. Sekarang itu gue bakal tunjukin kalian main partnya, yaitu kamar gue. Karena gue itu cuma sewa satu kamar, bukan satu rumah guys. Jadi sekarang ini kita masuk dulu. Nah, pas kita masuk itu kita bakal disambut. Jadi ini ada satu kaca. Terus di sini itu ada kayak drawers-drawersan gitu lah guys. Ini gua simpan barang-barang gua. Jadi kayak topi, terus yang lain-lain gua tuh simpannya di sini guys. Terus di sini itu gua ada beli satu rak sepatu yang kemarin gua beli di IKEA. Jadi gua tuh udah pasang dan gua taruh di sini guys. Terus seperti biasa, bentukan closetnya rumah Amerika tuh gini guys. Jadi closet yang kecil. Dia tuh pakai sliding door semuanya. Gue tuh biasanya taruh ya celana gue di atas, terus baju itu gue gantung. Terus di bawahnya itu ya gue tuh ada safe box dan juga tas gue guys. Itu koper gue simpan di sana. Terus di sini itu gue biasanya sering minum air botolan, jadi gue tuh beli air botolan dan gue tuh simpan di sini guys, biar gak terlalu banyak barang. Nah, next up, di sini tuh ada satu jendela, jadi oke banget untuk lighting. Jadi kita tuh bisa lihat keluar.
Dan ini ya bisa kita tutup dan buka seperti biasa guys. Jadi view luarnya itu ya langsung hadap jalan guys. Jadi itu ada mobil gua, terus di sini itu ada palm trees. Nah, di sebelah sini ini ada nightstand. Nightstandnya tuh gua taruh botolan gua, terus nightstandnya tuh ada plugsnya. Jadi gua tuh plugs HP gua, toothbrush gua dan lain-lain. Terus untuk size bednya ini adalah single bed, jadi udah pas banget untuk gua. Dan di sini itu ada meja belajar gitu guys. Jadi ini ya gua taruh kayak laptop gua dan lain-lain di sini guys. Dan ya kamar gua tuh segitu aja guys. Jadi ini gak gede, ini kecil aja. Setelah dari ruang tamunya, jadi dia tuh langsung sambung ke area makan. Nah ini ada meja makan. Jadi size-nya agak terlalu gede, bisa muat 4 orang guys. Terus di sini itu ya seperti biasa ada kulkas. Di atasnya tuh freezer, di bawahnya tuh kulkas guys. Yap. Dan di sini tuh ada hiasan-hiasan. Terus di sini itu biasa kita taruh sendok garpu guys. Terus di sini ada coffee maker dan juga microwave. Terus ini ada kabinet. Ini kabinet untuk kita simpan bahan kering guys. Ya seperti gua tuh simpan barang-barang gua, kayak tuh ada Indomie dan lain-lain. Gua tuh simpannya di sini guys. Nah, kita lanjut ke sana. Jadi ini kita barusan pindahan, jadi masih sedikit berantakan, sorry guys. Nah lanjut ke sini, ini tuh udah bagian kitchennya. Jadi di sini tuh ada small island gitu. Terus, nah switchnya tuh untuk switch lampu, dia tuh masih model yang lumayan tua guys. Jadi kita tuh harus pencet gini, terus kita tuh bisa atur keterangan lampunya, bisa dim ataupun terang. Di sini juga masih ada kulkas. Ini kulkas yang lebih gede. Jadi ini kulkasnya di atas dan freezernya tuh di bawah guys. Terus khusus stove-nya, ini sudah satu set sama oven. Jadi ini kompornya itu kompor listrik ya guys. Kira-kira seperti ini guys dapurnya. Nah, bagi kalian penasaran, jadi di sini itu ada 2 tempat. Yang satu ini adalah playing room, terus di depannya itu ada freezer. Jadi ini khusus freezer aja. Terus di sini itu adalah ruang tengah atau bisa dibilang sebagai sunroom. Nah, jadi di sini tuh masih sedikit berantakan ya guys, karena ini barusan pindahan. Dan kalau kita lihat dari sini, kita itu bisa lihat ke backyardnya guys. Dan backyard itu ada kolam renang. Jadi kolam renangnya oke sih, nggak terlalu gede, tapi oke juga. Dan di sana itu ada hot tub guys. Jadi di backyard ini cocok sekali untuk party. Karena di sini itu ada pool, ada hot tub, bahkan di sini itu juga ada grill guys. Jadi kalian tuh bisa barbecue. Tapi ya karena sekarang ini udah masuk ke musim summer, jadi ya mostly orang itu bakal stay at home guys. Karena di sini itu panas sekali, jadi orang itu bakal di dalam gedung semua. Nah, gue tuh bakal tunjukin kalian. Di sini itu bahkan gue sampai dapat notifikasi bahwasanya bakal ada extreme heat watch. Jadi sini ada notifikasi extreme heat watch. Karena sekarang ini udah masuk summer dan cuaca sekarang ini 41 derajat Celcius guys. Jadi itu wow, panas sekali. Terus di sini itu heatnya dry. Jadi kalau gua berdiri di luar selama 15 menit aja, kulit gua tuh pasti udah bakal merah guys, karena saking panasnya. Nah, sekarang ini adalah fun partnya nih. Jadi mungkin beberapa dari kalian penasaran dengan berapa sih biaya yang harus dikeluarin untuk rent kamar seperti ini. Jadi sekarang ini gue bakal ngomongin kalian soal harganya.
Nah, jadi most people in America, mereka itu bukan rent kamar, jadi mereka itu rent yang namanya apartments, dimana itu adalah totally different from renting a room. Jadi sekarang ini gue rent a room, dimana itu ya pokoknya so different. Jadi perbedaannya itu yang pertama adalah di biaya utilities. Utilities itu adalah seperti biaya uang listrik, uang air, uang sampah, dan lain-lain. Jadi kalau kalian rent a room kayak gua, itu gak bakal dikenakan biaya seperti utilities itu. Jadi uang air, listrik, dan lain-lain itu sudah termasuk semua di biaya rentnya. Sedangkan di apartments, kalian tuh harus bayar yang namanya utilities. Itu adalah mencakup biaya uang air, uang listrik, terus ada uang sampah, terus ada uang internet. Jadi internet tuh kalian harus sendiri juga. Terus kalau kalian rent apartments itu ada yang namanya rental insurance. Itu adalah asuransi, dimana kalau kalian rent apartments itu wajib punya guys. Dia itu gak boleh gak punya. Kalian tuh harus punya itu dulu, baru bisa rent apartments. Sedangkan kalau kalian rent a room, tidak perlu ada yang namanya rental insurance guys. Next, ini soal harganya. Jadi harga apartments tuh pasti jauh lebih mahal guys. Sedangkan kayak gua rent a room di sini itu harganya cuma $500 atau sekitaran 8 jutaan guys. Sedangkan di apartments, kalau kan rentnya yang satu kamar apartments itu harganya bisa sekitaran, kalau sekarang ini di Arizona itu sekitaran 1.200 sampai 1.400 guys. Nah itu belum termasuk utilities dan lain-lain. Jadi kalau sama itu semua mungkin dari 1.400 bisa sampai 1.600 harganya. Jadi sekitaran $200 untuk semua itu guys. Jadi ya itu lumayan banget sih guys perbedaannya. Jadi guys, kayaknya segitu dulu video kali ini. Semoga kalian semua suka dengan video ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa klik like, share ke kalian, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya guys, agar kalau gue upload video kalian bisa mendapatkan notifikasi. Bye guys, see you next vlog.